Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana melakukan validasi terkait instrumen, gitu ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa data yang kita miliki sudah, eh, kalau misalkan ada item yang reverse ya sudah dibalik, berarti data itu sudah siap untuk dianalisis. Ya, misalkan ini sebagai contoh disimpan di Excel. Nah, untuk analisis di JSP membutuhkan beberapa format yang bisa dikenali oleh JSP, gitu ya. Ini sebagai contoh, misalkan data-data yang bisa dikenali oleh JSP adalah JSP sendiri, CSV, TXT, TSF, SAV, ZSAV, ODS, DIA, dan seterusnya. Gitu ya. Ini yang bisa dikenali. Sehingga kita perlu memastikan JSP sendiri, CSF ini biasanya koma spirited format gitu ya, atau saya agak lupa, tapi ini Excel, TXT, SAV, ZSAV ini ada dari SPSS gitu ya, nanti disesuaikan aja. Tapi kita akan start dari ini. Tapi pertanyaan adalah bagaimana kita biar mengubah data Excel tadi menjadi dalam format CSV gitu ya. Ini format yang paling dekat dengan ini. Sehingga kita bisa lakukan adalah save as. Nah, ini nanti disimpan di, misalkan ini saya simpan di eee, download gitu ya. Nah, ini silakan dirubah formatnya sesuai dengan yang ditentukan. Ini misalkan saya ubah ke CSV. Nah, ini langsung dirubah saja. Nah, silakan buka CSV-nya gitu ya, download. Nah, langsung dia akan terbaca gitu ya. Tadi di awal mungkin teman-teman sempat lihat, ini tidak terbaca gitu ya. Nah, ini sudah terbaca, ini bisa dibuka. Oke, mari kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ketika data sudah terinput, maka pastikan dulu format itemnya sudah tepat atau belum. Nah, ini sebagai contoh ini belum tepat, ini harus dirubah ke ordinal, gitu ya. Maaf, harus ke scale. Ini yang saya gunakan adalah item tentang komitmen, ada 7 item, gitu ya. Nah, pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah karena kita menguji faktor gitu ya, menguji instrumen ini apakah sudah sesuai dengan teori atau belum gitu ya. Yang kita gunakan adalah faktor, kemudian konfirmatory faktor analisis. Kalau misalkan di antara 7 item ini adalah item satu dimensi, maka kita bisa langsung masukkan saja. Ini kita ganti namanya menjadi komitmen komitmen. Oke. Nah, ini model option, silakan diklik. Nggak ada yang ini juga nggak ada. Additional output. Nah, ini yang kita perlukan. Additional KMO test, modification indices. Nah, ini mungkin kalau butuhkan HKVE ya. Nah, ini untuk model plot, show parameter standardize, di advance ini gunakan all untuk standardization. Nah, kita akan menemukan bahwa data yang kita miliki menurut chi-square itu masih belum eh, sesuai gitu ya. Nih, eh, terus kemudian dari beberapa persyaratan CFI, TLI, eh, CFI masih di bawah 0,9, TLI juga sama, kemudian RMC masih di atas 0,1 gitu ya. Kemudian SRMR juga hanya SRMR ya, 0,8 ini juga masih di bawah gitu. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa cara tapi kita lihat dulu apakah cukup atau tidak item-itemnya. Nah, ini kita lihat semuanya rata-rata di atas 0,5 gitu ya. Nah, ada yang ngomong 0,7, 0,5 gitu ya. Ternyata semua masih terpenuhi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ya ada beberapa item yang dinilai sama oleh responden gitu ya. Maka di sini kita lihat residual covariance-nya C2 mirip dengan C7, C5 mirip dengan C6. Maka kita perlu melakukan langkah lanjutan.
Itu untuk mengendalikan residual covariance. Kita cek lagi di C2 dan C7. Langsung saya masukkan, data langsung berubah gitu ya. Sehingga sangat berhati-hati, kita cek lagi. Nah, ini sudah di bawah 0,05 ya, sehingga bisa dikatakan eh, ini sudah absolute fit. Maaf, ini masih di bawah 0, karena masih di bawah 0,05 ini masih kurang gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi CFI sudah terpenuhi, TLI masih kurang sedikit gitu ya. Kemudian RMC masih belum, SRMR ini sudah masuk gitu ya. Sehingga kita lanjutkan lagi C5 dan C6. C5 dan C6. Coverage kita kendalikan terlebih dahulu. Nah, oke. CFI, TLI, RMC gitu ya. Dan RMC masih masih di atas 0,1 gitu ya. Kemudian kita cek lagi terkait dengan oke, saya agak kelupaan satu step sebelum masuk ke sini. Maaf, sudah saya kembalikan lagi. Nah, kita bisa cek di faktor loading harus dipastikan semuanya ada yang bilang di bawah di atas 0, di bawah 0,3, ada yang ngomong di atas 0, kurang ada dua pendapat, ada yang ngomong kurang dari 0,3, ada yang ngomong kurang dari 0,3 dan 0,5. Nah, misalkan saya menggunakan standar 0,3 sebenarnya tidak ada yang bermasalah di sini. Tapi kalau misalkan saya menggunakan standar 0,5 maka item C3 ini sudah tidak sesuai dengan kriteria. Langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah membuang C3 dari model analisis gitu ya. Coba kita lihat dulu berarti kalau memang kemudian jadi lebih baik berarti item nomor 3 ini bermasalah. Nah, ini sebagai contoh ini masih belum membaik. Nah, ini ada muncul lagi C5, kemudian ini jadi tidak sesuai dengan model. Nah, kita lihat semuanya di atas 0,05, 0,5 maaf, gitu ya. Nah, ini meningkat signifikansinya untuk CFI, TLI sudah terpenuhi, RMC masih di atas 0,1, ya, SRMR juga sudah masuk, tapi ini hanya kurang RMC saja. Coba kita lihat, nah di sini C1 dan C6. Kita lanjutkan untuk apa namanya? Residual covariance C1 dan C6 kita masukkan dalam model analisis. Nah, ini muncul error gitu ya, lavan error, berarti ada permasalahan. Sehingga kalau misalkan seperti ini, tadi ada item yang kita sudah buang, maka ini harusnya dikembalikan lagi. Karena dengan tidak adanya dua item ini gitu ya, ternyata ketika ada analisis lebih lanjut menjadi bermasalah. Oke, kita lanjutkan menggunakan jadi kita lihat residual covariance-nya gitu ya. C2 dan C7. Oke, kita masukkan dulu. Kemudian C5 dan C6. C5 dan C6. Nah, ini masih di bawah 0,05, tapi CFI, TLI, RMC masih kurang. Terus kemudian untuk SRMR, nah ini udah di bawah 0,08 gitu ya. Maka di kondisi seperti ini, kita bisa simpulkan bahwa item ini meskipun harusnya dari 4 kriteria, itu minimal 3 terpenuhi itu masih boleh. Kalau misalkan chi-square itu di atas 0,05, itu disebut sebagai absolute fit, jadi bawahnya tidak penting gitu ya. Tapi kalau misalkan kurang dari 0,05 gitu ya, terus kemudian diikuti dengan maksimal pelanggaran dari satu kriteria, CFI, TLI, RMC, dan SRMR, maka bisa disebut sebagai moderate fit. Tapi kalau misalkan lebih dari satu ini terlanggar gitu ya, misalkan dari 4 ini ternyata yang terlanggar itu ada 2, maka itu disebut sebagai poor fit gitu. Sehingga ini yang perlu menjadi catatan ketika teman-teman melakukan uji validasi berdasarkan CASP seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.